Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai the internet. Jadi, saya akan membahas sejarah internet di luar negeri, yang dimana tuh pertama kalinya itu adalah di Amerika Serikat. Dan juga sih pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat nih, Advanced Research Project Agency atau bisa dibilang ARPA ini membangun jaringan kecil yang disebut ARPANET. Jaringan ini dimulai ketika UCLA, US Santa Barbara, Stanford, dan University of Utah menghubungkan superkomputer mereka pada tahun 1969, di mana ini bertujuan ingin menciptakan media yang memungkinkan penelitian untuk berkomunikasi tentang pekerjaan yang mereka lakukan atas nama perintah. Dan tahun selanjutnya, pada tahun 1971, yang dimana 20 universitas dan pusat penelitian pemerintah telah online, yang dimana 2 tahun kemudian jaringan diperluas ke pusat-pusat penelitian di Eropa. Penggunaan awal yang paling populer itu adalah jaringan email. Dan tahun 1970-an, pengembangan ARPANET ini dikembangkan oleh Larry Roberts mulai melihat melampaui aplikasi militer untuk jaringan, dan selanjutnya ada pada tahun 1982 pertama kali digunakannya internet, yaitu sistem nama domain mulai berlaku. Alih-alih mencoba mengingat alamat situs web dengan angka yang panjang, dan juga pada tahun 1990 ini juga jaringan ARPANET ini menghilangkan dan digantikan oleh internet yang lebih luas. Dan selanjutnya ada pada tahun 1990-an, penggunaan komersial internet diizinkan dan tidak lagi terbatas pada lembaga pendidikan dan pemerintah, dan World Wide Web diperkembangkan, yang membuat pendapatan informasi di internet jauh lebih mudah karena seseorang kemudian dapat terhubung ke situs web melalui hyperlink. Hyperlinknya itu yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee, menghubungkan file elektronik ke file elektronik lainnya yang kita akses hanya dengan mengeklik link tersebut. Dan selanjutnya ada pada tahun 1993, Mosaic, program komputer yang memungkinkan pengguna untuk melihat foto dan item grafik lainnya di internet. Dan juga selanjutnya ada pada Oktober 1994 ini muncullah iklan bina pertama kali di hotwire.com, yaitu pada selanjutnya ada tahun 1998, kebutuhan akan sistem yang seragam untuk menetapkan alamat domain mengarah pada pembentukan ICANN Nirlaba. Setelah dipisahkan oleh Departemen Perdagangan AS, ICANN telah melakukan proses internasionalisasi yang mencerminkan sifat global internet. Dengan kata lain, baik internet maupun ICANN bukan milik negara tersebut. Dan juga di sini ada sejarah Amerika Serikat menurut .com to .bombs, yaitu pada tahun 1990-an terbentuknya .com karena perusahaan baru melihat internet memiliki peluang penting dalam dunia komersial. Dan juga selanjutnya ada tahun 2000-an, adanya gelembung internet telah pecah dan banyak dari perusahaan .com yang paling terkenal menjadi bom titik. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kalau tadi udah dibahas mengenai sejarah internet yang ada di dunia, sekarang ini kita akan membahas mengenai sejarah internet yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira internet itu masuk ke tahun berapa sih? Dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Yuk kita simak bersama-sama. Sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Istilah ini dipilih karena pada saat itu, semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat kental di antara para pengembang internet. Seiring waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial karena internet mulai diperjualbelikan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas pelopor perkembangan internet di Indonesia. Pelopor perkembangan internet di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Universitas Indonesia di tahun 1990-an. Internet Service Provider Indonesia. Pada tahun yang pertama, yaitu tahun 1983, koneksi internet pertama di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luhukai. Ia adalah akademisi dari Departemen Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
Lalu pada tahun 1984, UINet resmi tersambung dengan UUNet, salah satu internet service provider atau penyedia layanan internet pertama dan terbesar di Indonesia. Pada tahun 1988, protokol internet pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia. Protokol internet tersebut adalah UI NetLab. Pada tahun 1992, ada beberapa tokoh di awal pembangunan internet Indonesia yang mengkontribusikan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer di Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut yaitu RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan yang terakhir Ono W. Purbo. Pada tahun 1993, Ono W. Purbo mengembangkan jaringan komputer melalui frekuensi radio. Pada tahun 1994, Internet Service Provider hadir di Indonesia. Layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet, yaitu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internet. Perusahaan penyediaan layanan komersial internet saat itu adalah PT Indo Internet atau yang disebut juga dengan Indonet. Lalu masuk pada tahun yang terakhir, yaitu tahun 1996, bisnis warung internet atau warnet mulai tumbuh di Indonesia. Society 5.0. Internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang baik. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah Society 5.0. Masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi dan teknologi untuk saling menunjang dan menciptakan informasi yang lebih solid. Contoh perkembangan internet di Indonesia. Ada 3 bagian dalam perkembangan internet di Indonesia. Yang pertama, penjualan online atau e-commerce. Di dalamnya terdapat Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan juga platform penjualan online lainnya. Lalu, bagian yang kedua, ada pendaftaran pendidikan online, yang dimana pendaftaran pendidikan online ini biasanya dilakukan di sekitar daerah Jakarta, bagi siswa maupun siswi yang akan mendaftarkan dirinya di SD, SMP, SMA, maupun SMK. Lalu pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir yaitu pendaftaran CPNS online bagi calon-calon yang akan mendaftarkan dirinya sebagai PNS. Selanjutnya kita masuk ke internet sebagai media masa baru atau yang kita sebut new media. New media atau media baru adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Internet ini termasuk ke dalam new media. New media yang berarti sebagai produk teknologi komunikasi di masa yang akan datang bersama-sama dengan komputer digital. Penggunaan internet dapat berkomunikasi secara individu melalui email atau pesan instan, atau dengan sekelompok besar orang melalui blog, situs jejaring sosial, atau situs web lainnya. Karena internet ini memiliki sifat yang global, kita dapat berkomunikasi tanpa memandang jarak dan waktu. Selanjutnya kita masuk ke internet today. Yang pertama ada social networking. Internet ini mengubah cara orang berkomunikasi secara berabad-abad, karena dahulu manusia hanya bisa berkomunikasi secara langsung. Lalu muncullah internet ini untuk mendistribusikan komunikasi tertulis dalam jarak jauh dan kemudian berevolusi dari telegraf lalu telepon. Selanjutnya, interactivity. Salah satu aspek internet yang paling menarik adalah pengiklan dan interaktivitasnya. Iklan online dapat memberikan umpan balik yang instan pada penerimanya. Selanjutnya kita masuk ke The Advertising Ocean. Sebagai contoh, perusahaan Google memperoleh lebih dari 23 miliar dolar pada tahun 2009. Bisnis utama Google ini adalah menjual iklan di berbagai situs pencarian di luar ataupun dalam negeri. Google ini tidak menetapkan harga iklannya, tetapi pengiklannya yang menetapkan harganya. Setiap iklan yang ada di situs Google ini adalah hasil lelang yang dioperasikan oleh komputer. Lalu kita masuk ke The Internet in the Future. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing ini adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jejaringan, dan perangkat lunak. Penyimpanan berbasis cloud ini kemungkinan Anda bisa menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Selanjutnya ada voting. Banyak politisi
telah menganjurkan pemungutan suara melalui internet, karena warga negara harus senyaman mungkin untuk memberikan suara mereka, dan bahwa pemungutan suara melalui internet sangat bermanfaat bagi lanjut usia yang memiliki keterbatasan gerak atau tidak memiliki transportasi pribadi, dan pastinya sangat menghemat biaya nih guys. Selanjutnya, the virtual economy. Pembayaran pada online seperti virtual account yang bisa berbeda sesuai provider atau bank penggunanya. Penggunaan kartu kredit ini mendapat banyak manfaat nih dari internet, karena sebagian besar pembeli internet menggunakan kartu kredit, yang kemungkinan penerbit kartu itu akan mendapatkan biaya dari beban bunga. Selanjutnya, kita masuk ke the digital divide and the demographics of internet usage. Di sini ada statistik dari populasi penggunaan internet di dunia. Yang pertama ada dari negara Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Australia. Statistik ini menunjukkan bahwa Asia dan Afrika telah mengalami tingkat pertumbuhan pengguna internet sekitar 1.360% sepanjang abad ini. Tingkat pertumbuhan Amerika Utara selama periode ini adalah 133%, hanya 1/10 dari Asia dan Afrika. Saat ini banyak situs web paling populer di internet yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan peningkatan pesat dalam penggunaan internet di bagian dunia yang lebih padat penduduknya, demograsi Amerika ini tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Saat ini, Baidu seperti mesin pencarian di China dan Yahoo di negara Jepang termasuk di antara 10 situs internet paling populer di dunia nih. Nah teman-teman, setelah penjelasan panjang mengenai internet, sekarang kita mau masuk ke teman hidup para kaula muda zaman sekarang. Ya betul, sosial media. Teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan sosial media. Kalaupun gak punya, pasti kalian udah tahu kan, sekedar tahu aja gitu. Tapi kalian tahu gak sih pengertian mendalam atau sejarahnya, dampak positif dan negatif dari sosial media? Kalau nggak tahu, tenang aja karena di sini saya dan juga teman saya akan menjelaskan itu semua untuk kamu secara gratis. Oke, kita mulai dari yang pertama, yakni pengertian sosial media. Media sosial atau sosial media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti media yakni sarana, sedangkan sosial diambil dari kata sosius yang berarti kawan. Jadi pengertian dari media sosial atau sosial media merupakan sarana atau media online yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi, bersosialisasi, berbagi informasi kepada khalayak lainnya. Sekarang kita mau bahas nih ke sejarah sosial media. Sosial media ditemukan pada tahun 70-an di Asia dan juga di Afrika. Pada saat itu ditemukannya sebuah papan buletin yang dapat menghubungkan orang lain menggunakan surat elektronik. Para penggunanya juga dapat mengunggah atau mengunduh sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, pada tahun 1995 lahirlah sebuah situs yang dinamakan situs Geocities. Geocities ini merupakan melayani web hosting. Web hosting itu apa sih? Web hosting itu tempat di mana kita dapat menyewa sebuah penyimpanan data-data yang kemudian dapat kita akses kapanpun. Kalau zaman sekarang itu seperti G Drive gitu teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1997 lahirlah jejaring sosial pertama yakni 6degree.com. Tapi teman-teman, sebelum 6degree.com ini ternyata sudah ada jejaring sosial yang mendahulunya yakni classmates.com pada tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 1999 muncullah sebuah situs blog yang bernama Blogger. Jadi para penggunanya ini dapat membuat halaman situs blognya sendiri. Jadi kita tuh bisa nih nulis apa aja yang mau kita tulis. Kalau zaman sekarang mungkin seperti Twitter, tapi itu mungkin dalam cangkupan yang lebih kecil ya. Kalau Blogger itu kan lebih luas gitu.
Lalu masuklah pada tahun 2002, muncul sebuah sosial media bernama Friendster yang sangat booming pada saat itu dan menjadi cikal bakal terbentuknya berbagai macam sosial media sampai saat ini. Karena di tahun 2003 bermuncullah berbagai macam sosial media seperti Facebook, LinkedIn, MySpace, Google, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk atau jenis-jenis dalam klasifikasi sosial media. Yang pertama itu ada proyek kolaborasi. Nah, di proyek kolaborasi ini, website atau kita mengizinkan usernya, kita sebagai pengguna, untuk dapat mengubah, menambah, ataupun meremove konten-konten yang ada dalam website. Nah, contoh dari proyek kolaborasi ini adalah Wikipedia. Yang kedua itu ada blog atau microblog. Nah, blog atau microblog ini, kita sebagai pengguna ini bisa lebih bebas untuk mengekspresikan atau untuk menunjukkan sesuatu atau beberapa hal dalam blog ini nih, atau kita contoh itu kita curhat atau kita mengeluarkan isi hati kita, atau kita bahkan bisa mengkritik suatu kebijakan dalam pemerintah. Nah, contoh dari blog atau microblog ini sendiri yakni Twitter. Selanjutnya, poin klasifikasi dalam sosial media yang ketiga itu adalah konten. Nah, dalam konten ini, para user atau kita sebagai pengguna bisa menge-share konten-konten atau kegiatan kita sehari-hari, baik dalam bentuk video, e-book, gambar, ataupun bentuk-bentuk yang bisa dilihat orang banyak. Nah, konten ini memiliki contoh yakni YouTube. Selanjutnya itu ada situs jejaring sosial. Nah, di situs jejaring sosial ini merupakan aplikasi yang mengizinkan kita sebagai pengguna atau user untuk bisa terhubung atau bisa membuat informasi-informasi pribadi yang bisa kita sebarkan, sehingga ini dapat menghubungkan kita dengan orang lain yang tidak melihat kita. Nah, biasanya yang kita bagikan dalam situs jejaring sosial ini bisa seperti video-video atau foto-foto. Nah, contoh dalam situs jejaring sosial ini adalah Facebook. Nah, poin yang kelima dalam klasifikasi sosial media yakni virtual game world, yang dimana dunia virtual. Kita bisa mereplikasikan lingkungan 3D atau replikasi video lingkungan 3D, di mana kita sebagai pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang kita inginkan, serta kita bisa berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dalam dunia nyata. Nah, contoh dalam virtual game world ini kan bisa kita ambil seperti Point Blank atau ML atau seperti Valorant. Nah, dan klasifikasi yang terakhir itu adalah virtual social world. Bedanya dengan virtual game world, kalau virtual game world kan kita game ya, yang dimana kita bisa replikasi lingkungan 3D dalam bentuk avatar-avatar. Nah, kalau virtual social world itu dalam bentuk sosial atau kita sebagai pengguna itu sama dalam lingkungan replikasi 3D, tetapi tidak dalam lingkungan virtual game, tetapi dalam sosial. Ketika kita menggunakan sosial media, pasti kita dapat melihat dampak-dampak dalam penggunaan sosial media, baik dampak negatif maupun dampak positif. Saya akan menjelaskan bagaimana dampak-dampak positif baik negatif dalam penggunaan sosial media. Pertama itu dampak positif. Nah, dalam penggunaan media sosial atau medsos ini kita bisa memudahkan kita sebagai pengguna untuk berinteraksi atau untuk berhubung dengan banyak orang. Jadi bukan berhubung dengan satu kelompok, melainkan dengan seluruh kelompok yang kita inginkan. Dan yang kedua itu ada media sosial ini kan bisa menjadi informan atau mendapatkan informasi untuk kita memiliki banyak koneksi ataupun jaringan-jaringan yang luas. Dan yang ketiga itu yakni jarak dan waktu dalam penggunaan media sosial ini bukan menjadi masalah lagi ya bagi kita, karena ketika kita menggunakan sosial media, kita bahkan bisa menghubungi orang-orang yang di luar dari tempat yang kita tinggali. Dan yang terakhir itu adalah sejak adanya sosial media, menurut saya ini adalah memudahkan para penggunanya untuk bisa menjadi para pengguna sosial media yang baik dan benar. Jadi kita bisa menerima informasi diri, serta kita bisa mengekspresikan diri kita yang tadinya kita malu-malu, kita bisa dapat memberitahukan bahwasanya inilah jati diri kita dalam sosial media.
Nah, di balik adanya dampak positif, terdapat pula dampak negatif dalam penggunaan sosial media. Yang pertama itu yakni medsos ini menjauhkan orang-orang yang dekat dengan kita, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ini melalui adanya media sosial, kita sebagai informan ini biasanya berinteraksi dengan tatap muka ya. Tapi ketika adanya media sosial, interaksi dalam tatap muka ini cenderung menurun atau kurang disukai oleh layak-layak pengguna sosial media. Yang ketiga itu yakni media sosial ini membuat orang-orang itu menjadi kecanduan dengan kegampangan atau kepraktisan yang disediakan oleh media sosial. Jadi kita itu bisa dikatakan ketergantungan dalam sosial media, atau ketika tidak ada sosial media ataupun alat-alat yang berhubungan dengan sosial media, kita menjadi ribet sendiri dan tidak mengetahui solusinya. Dan yang terakhir adalah rentan terhadap pengaruh buruk orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan memberitahukan contoh singkat dalam sosial media. Banyak dari teman-teman yang sudah menggunakan sosial media di zaman generasi modern ini. Nah, contoh-contoh dalam sosial media ini yang pertama itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, ataupun blog serta microblog. Bahas internet udah, sosial media juga udah. Lalu ada gak sih hubungan antara internet dan juga sosial media? Tentu ada dong teman-teman. Sosial media dan juga internet sudah menjadi suatu paket komplit, tidak bisa dipisahkan. Karena sosial media itu bertumbuh di dalam internet. Jadi kalau misalkan nggak ada internet, sosial media ini nggak bisa jalan. Sedangkan kalau nggak ada sosial media, internet tentunya akan sepi karena sosial media lah yang menarik para pengguna untuk menggunakan internet.